Ini adalah kisah nyata yang menyedihkan. Ada seorang anak bos toko roti yang berbuat jahat ke karyawannya sendiri. Pemicu anak bosnya itu kesal karena si karyawan ia tidak mau disuruh mengantarkan makanan ke kamar pribadi. Dan parahnya lagi, si pelaku ketika marah bilang begini, "Orang miskin kayak lu gak bakal bisa masukin gua ke penjara. Gua kebal hukum." Ini menarik nih. Apakah kebal hukum itu mirip dengan kebal santet? Bukan ya. Inilah nasib jadi orang susah. Kalian kalau jadi orang susah ditindas sama orang yang lebih kaya, memang susah untuk ngelawan. Inilah salah sistem negara yang bla 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 bla. Mau sistem monarki, demokrasi dan lain-lain, yang namanya orang kaya menindas orang miskin itu udah sering kejadian. Udah ada sejak zaman dulu. Bukan normalisasi ya, tapi ini udah bukan hal yang langka. Ini problem empati sebenarnya. Orang ini Karl Marx, salah, ini Steve Minecraft. Ini baru betul. Nah, orang ini Karl Marx udah lama mengkritik perilaku kayak gini. Makanya kayak Karl Marx pernah bilang di Manifesto Komunista, kelas dominan seringkali menggunakan kekayaan mereka untuk mempertahankan status quo dan meremehkan hak kelas pekerja. Paham nggak? Tapi saran aku, kalian jangan belajar buku-buku Karl Marx, nanti dituduh PKI. Soalnya aku dulu pernah begini, pas aku baca buku Das Kapital kan, datanglah kawan aku, "Buku apa kau baca tuh?" "Buku Karl Marx nih." "Oh, kau nak jadi PKI ya?" Disitulah tangan aku langsung begini, geram tangan aku nak tumbuk kening dia. Kau tahu tak, sejak kapan kita baca buku Karl Marx tiba-tiba jadi PKI? Partainya saja sudah bubar. Otak kau taruh kemana? Kau jual ke? Masalahnya sekarang yang pengusaha mesti lakukan adalah memanusiakan karyawan. Ini berat. Contoh sajalah, ada teman aku si A. Dia kerja jadi kasir, tapi merangkap angkat barang, ngepel, nyapu, angkat galon. Kalau kau tanya soal gaji, gajinya itu cuma 1 juta per bulan. Bukan 1 juta dolar ya, 1 juta rupiah ini. Di tahun ini dengan gaji 1 juta rupiah, kau nak makan apa? Makan hikmah, makan angin. Udahlah, tekanan kerja berat, gaji tak sesuai, bos kadang suka ngomel. Tahun depan pun ada pajak ini, pajak itu, tapi gaji cuma 1 juta. Ini sih nak ngelawak nih. Di era yang berak pun bayar, tapi banyak orang ngasih gaji tak manusiawi. Aduhai, parah lah. Makanya aku mohon ke kita semua nih, kalau kita jadi pengusaha, tolong manusiakan karyawan. Mereka kerja pun untuk kita. Sekalinya tak ada karyawan, barulah bingung kan? Buat kalian yang udah kerja, bagaimana bos kalian memperlakukan kalian? Aku penasaran nih.